Baik, sekarang kita belajar tentang kimia unsur ya. Nah, pada bab ini kita akan mengupas tuntas tentang unsur-unsur ya, baik itu sumbernya, sifatnya, dan cara pembuatannya, juga kegunaannya nanti ya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita akan bahas tentang kelimpahan unsur di kulit bumi ya. Kelimpahan unsur di kulit bumi ya. Jadi ternyata yang pertama di kulit bumi itu ya, yang paling banyak itu oksigen ya, 49,2%. Disusul oleh silikon 25,67%. Kemudian terbanyak ketiga adalah 7,5%, yaitu aluminium. Besi 4,71%. Disusul kalsium 3,39%. Disusul natrium dan kalium dan seterusnya ya. Inilah komponen kelimpahan unsur yang ada di kulit bumi ya. Kemudian di udara ya, udara bersih dan kering. Ini artinya udaranya bersih dan kering, tidak ada airnya ya. Nah, ternyata di udara kering itu paling banyak itu nitrogen ya, N2, bukan oksigen ya, 78%. Disusul oleh oksigen 21%, disusul oleh argon sebanyak 0,9%, CO2 0,03%, dan sisanya itu yang dan lain-lain ya, unsur-unsur lain gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya di udara itu paling banyak nitrogen dan oksigen ya. Tapi yang terbanyak adalah nitrogen. Kemudian di air laut ya, apa aja unsur-unsur itu yang paling banyak di air laut? Nah, kita lihat sini ya. Ternyata di air laut itu ion klorin paling banyak 18,98%. Bukan 18,98% ya, 18,98 gram per kilogram air laut. Ini artinya dalam setiap kilogram air laut itu ada Cl- nya, ion kloridanya itu 18,98 gram ya. Kemudian natrium 10,55 gram per kilogram air laut. Ion sulfat 2,65 gram per kilogram air laut. Magnesium 1,27, kalsium 0,40, kalium 0,38 gram per kilogram air laut. Nah, seperti itu dia ya. Nah, kemudian keberadaan unsur di alam ya, kita bahas tentang keberadaan unsur di alam. Unsur di alam ini ada yang dalam bentuk senyawa dan ada juga dalam bentuk keadaan bebas ya, atau tidak bersenyawa ya. Bebas itu artinya dia sendiri ya, tidak bersenyawa dengan unsur lain. Nah, unsur yang terdapat dalam keadaan bebas antara lain helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Ini tuh semuanya golongan 8 ya. Nah, ini bebas semua. Kalau golongan 8 ini tidak ditemukan dalam bentuk senyawa ya. Emas, platina, perak, dan tembaga, oksigen, nitrogen, karbon, dan belerang ditemukan dalam bentuk bebas dan dalam bentuk senyawa. Jadi emas ini ada yang bebas, ada yang senyawa. Platina ada yang bebas, ada yang bersenyawa dengan unsur lain. Perak, tembaga, oksigen, nah ini juga seperti itu ya. Ada yang dalam bentuk bebas, ada juga dalam bentuk senyawa, seperti itu dia ya. Kemudian kita akan bahas lagi pengertian mineral dan biji ya. Apa itu mineral, apa itu biji ya? Bahan alam yang mengandung unsur atau senyawa dalam jumlah yang relatif besar ya, disebut mineral ya. Bahan alam yang mengandung unsur atau senyawa dalam jumlah yang besar itu disebut sebagai mineral ya. Misalnya dalam batu ini terdapat banyak katakanlah unsur kalsium, maka batuan ini disebut mineral kalsium ya, disebut sebagai mineralnya gitu, seperti itu ya, karena dia tinggi kandungan kalsiumnya, itu disebut sebagai mineral ya. Unsur atau senyawa dapat diperoleh dari mineralnya. Jadi kalsiumnya ini kan bisa diambil dari mineral ini gitu, seperti kalau memang di sini banyak kalsiumnya ya, jadi bisa kita ambil maksudnya.
Akan tetapi tidak semua unsur dapat diperoleh dari mineralnya, tergantung dari mudah sukarnya proses pengolahannya ya. Jadi tidak semua juga unsur itu bisa diperoleh dari mineralnya ya, tergantung susah atau mudahnya prosesnya, seperti itu ya. Nah, kemudian mineral yang digunakan sebagai sumber logam, mineral yang digunakan sebagai sumber disebut biji. Nah, jadi mineral yang digunakan sebagai sumber logam misalnya kalsium disebut biji ya. Nah, kalau misalnya mineralnya ini adalah sebagai sumber besi, maka disebut ini biji besi gitu. Itu maksudnya ya. Nah, jadi itu bedanya antara mineral dan biji. Nah, ini beberapa contoh mineral ya. Biji logam biasanya digolongkan menurut jenis anionnya ya. Beberapa golongan mineral kita lihat di sini ya. Kalau ini anionnya tidak ada, emas, perak, platina, tembaga itu tidak ada anionnya ya. Kalau anionnya oksida tuh hematit. Hematit itu Fe2O3, magnetit Fe3O4, bauksit Al2O3, kasiterit SnO2, silika SiO2. Ini artinya dari hematit ini bisa kita peroleh besi, atau hematit itu mengandung besi ya. Hematit itu mengandung besi, itu maksudnya ya. Magnetit mengandung besi juga, mineral besi. Bauksit itu ada logam aluminium dalamnya. Kasiterit itu Sn ya, sumber timah. Silika itu merupakan sumber silikon ya, seperti itu dia. Nah, kalau anionnya sulfida bisa kalkopirit, ini kan S anionnya nih. Kalkopirit ini juga bisa mengandung tembaga dan besi, itu maksudnya. Kalkoksit Cu2S itu juga mengandung tembaga, tapi anionnya adalah belerang. Galena PbS berarti sumber timbal ya, Pb. Virit FeS2 itu juga merupakan sumber daripada besi ya, seperti itu dia ya. Nah, sekarang kalau anionnya klorida, garam dapur ya, NaCl, ini artinya natrium ini bisa diambil dari garam dapur. Sulfit itu KCl ya, itu anionnya juga Cl- ya, klorida. Karbonat ya, anionnya karbonat kalsium karbonat. Nah, jadi batu kapur itu adalah kalsium karbonat ya, CaCO3. Jadi kalsiumnya ini bisa diambil maksudnya gitu. Magnetit itu magnesit ya, bukan magnetit. Magnesit itu MgCO3, sumber magnesium. Dolomit juga sumber magnesium, MgCO3 dan CaCO3 ya. Jadi dolomit itu campuran antara MgCO3 dan CaCO3 ya. Kemudian anionnya sulfat itu gipsum nih, CaSO42H2O itu gipsum ya. Barit, barium sulfat ya, jadi bariumnya ada di situ. Garam Inggris MgSO4 7H2O. Nah, kemudian silikat anionnya beril contohnya ya. Jadi sumber berilium itu bisa diambil dari beril ini, Pe3Al2Si6O18. Nah, seperti itu ya. Anionnya ini kan silikat, seperti itu. Kemudian, nah di Indonesia kita pelajari apa saja yang ada mineral yang terdapat di Indonesia ya. Pertama tembaga ya. Tembaga itu ada di Papua ya, ada juga di tempat lain tapi mungkin dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ya. Yang paling banyak tembaga itu di Papua ya. Sumbernya itu mineralnya kalkopirit. Kalkopirit itu CuFeS2. Jadi di sini kan ada Cu nya ini ya. Itu mineralnya Cu diambil dari kalkopirit, bisa juga kalkoksit dalam bentuk Cu2S. Nah, seperti itu dia sumber tembaga tadi ya. Kalau tanya sumber tembaga itu bisa kalkopirit, bisa juga kalkoksit. Sedangkan mineral unsur besi ini ada hematit Fe2O3, magnetit Fe3O4, pirit FeS2, siderit FeCO3 ya. Ini terdapat di Cilacap ya. Kemudian emas itu ya dalam bentuk unsur dia ya, berada di Papua ya.
Papua juga tembaga dengan emas ini banyak terdapat di Papua ya, di PT Freeport namanya. Nikel itu mineralnya NIS. Nah, di Sorowako, Sulawesi Selatan ya, ada di situ dia. Aluminium itu bisa dari bauksit, bisa dari kriolit ya. Bauksit itu Al2O3, kriolit itu Na3Al F6. Jadi simbol aluminium di sini. Di Bintan ini ya, terdapat di Pulau Bintan. Timah ya. Timah itu kasiterit ya, SnO2, terdapat di Pulau Bangka, seperti itu dia. Nah, itu di Indonesia ya, sudah tahu kita di mana-mana saja yang mengandung unsur ini, yang paling banyak maksudnya ya. Nah, kemudian kita belajar lagi sifat unsur ya. Sifat-sifat unsur ini terdiri dari sifat fisis dan sifat kimia ya, sifat fisis dan sifat kimia. Jadi setiap unsur itu memiliki sifat fisis dan sifat kimia ya. Apa aja sifat fisisnya? Sifat fisis itu ada wujudnya, ada kekerasannya, ada warnanya, baunya, rasanya, jari-jari atomnya, titik didih, titik leleh. Nah, itu semua termasuk pada sifat fisisnya ya. Sedangkan sifat kimianya itu terdiri dari sifat asam, sifat basa, daya oksidasi, daya reduksi, kereaktifan ya. Itu merupakan sifat kimianya ya. Nah, unsur atau senyawa digunakan berdasarkan sifat fisis dan kimianya ya. Ya, misalnya besi itu digunakan untuk kerangka bangunan karena sifat fisisnya itu keras ya. Seperti itu maksudnya. Ya. Apalagi ya, sifat apa namanya? Sifat kimianya juga sangat penting dalam setiap kegunaannya di dalam pemanfaatan zat tersebut gitu ya. Nah, itu dia. Jadi digunakan berdasarkan sifat fisis dan sifat kimianya ya. Nah, seperti itu dia. Kenapa tidak digunakan kalium untuk kerangka bangunan? Karena dia lembek ya, tidak keras itu maksudnya. Nah, dan lain-lainnya. Kemudian sifat kimia, sifat fisis dan sifat kimia. Yang pertama kita akan bahas golongan 8 dulu ya, atau gas mulia. Nah, sifat fisisnya unsur golongan 8 itu titik didih dan titik lelehnya rendah ya. Nah, golongan 8 itu kan ada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon ya. Xenon dan radon. Nah, titik didih dan titik lelehnya rendah ya. Jadi ini makanya dalam bentuk gas semua ini ya. Kebanyakan ini dalam bentuk gas. Dari atas ke bawah titik didih dan titik lelehnya meningkat. Nah, jadi ini titik didih dan titik lelehnya semakin ke bawah semakin tinggi. Misalnya, jadi helium titik didihnya lebih rendah daripada neon, atau neon lebih tinggi daripada helium. Titik didih argon lebih tinggi daripada neon, seperti itu dan seterusnya ya. Titik lelehnya juga demikian ya. Kemudian sifat fisisnya sudah, sifat kimianya. Unsur golongan 8 ini ternyata sangat stabil. Sangat stabil artinya sukar bereaksi dengan unsur lain. Makanya dia ditemukan dalam keadaan bebas ya. Nah, kenapa dia disebut sebagai yang stabil? Karena dia elektron valensinya rata-rata sudah 8 ya. Kecuali helium itu elektron valensinya 2, tapi dia juga sudah stabil. Nah, karena kestabilan juga sering disebut golongan 8 ini sebagai gas mulia ya. Ya, karena wujudnya memang gas dan dia stabil, makanya disebut sebagai gas mulia ya. Kemudian sifat fisis dan kimia halogen ya. Halogen ini golongan 7A ya. Ada fluorin, klorin, bromin, iodin dan statin ya. Nah, sifat fisisnya dulu ya. Fluorin dan klorin berwujud gas. Iya, pada suhu kamar ya, fluorin dan klorin itu berwujud gas. Nah, ini dia. Fluorin dan klorin gas. Jadi F dengan Cl ini keduanya adalah gas. Nah, bromin berwujud cair. Nah, Br cair pula dia pada suhu kamar ya. Ini cair. Br. Nah, dan iodin berwujud padat. Nah, iodin itu ternyata wujudnya adalah padat. Nah, ini di padat nih.
Ini iodin, ini klorin, ini bromin, ini iodin ya. Iodin ini padat pada suhu kamar gitu ya. Nah, warnanya ya, klorin berwarna kuning muda ya, ini dia nih klorin nih, kuning muda ya. Ini sudah dipadatkan ya, didinginkan ya sehingga bisa menjadi padat ya. Warnanya adalah kuning muda. Klorin berwarna hijau muda ya, ini dia, agak-agak hijau pucat ya, hijau muda ya. Bromin berwarna merah tua ya, ini dia, ini bromin ya, atau juga ini sama aja ya. Sedangkan iodin itu padatannya hitam. Nah, ini iodin hitam kalau padatan. Kalau dia bentuk gas warna ungu pula dia iodin ini ya, agak-agak ungu dia. Kemudian yang ketiga kita bahas lagi kelarutannya dalam air. Fluorin, klorin dan bromin larut dalam air ya. Klorin dan bromin larut dalam air, sedangkan iodin tidak larut dalam air. Nah, itu dia perbedaannya antara mereka ya. Nah, kemudian sifat kimianya ya. Kalau sifat fisiknya sudah, sifat kimianya satu, halogen merupakan unsur logam yang paling reaktif ya. Paling reaktif ini artinya sangat mudah bereaksi dengan unsur lain ya, ini dia. Paling reaktif, paling mudah bereaksi dengan unsur lain ya. Reaksinya apa? Reaksi halogen dengan logam pertama yang kita bahas ya. Tadi kan dia mudah bereaksi, tentu kita bahas reaksinya seperti apa ya. Halogen bereaksi dengan logam membentuk halida logam ya. Halida logam itu maksudnya ada halogennya gabung dengan unsur logam ya. Contohnya seperti ini, aluminium kita reaksikan dengan klorin menghasilkan AlCl3. Ini namanya halida logam tadi ya. Jadi sebenarnya perusahaan reaksinya seperti ini ya, Al tambah Cl2 itu kan Cl ya. Cl2 itu kan bisa kita gambarkan Cl ya. Jadi Al ini kan golongan 3 kan, berarti Al3 plus. Cl ini Cl min ya, putus di sini. Nah, maka terbentuklah dia Cl min bergabung dengan Al ini, dia juga bergabung, terbentuklah AlCl3. Nah, seperti itu dia ya. Bentuklah AlCl3, tinggal kita setarakan lagi. Sini kita buat 2, di sini kita buat 3, sini kita buat 2, seperti itu dia ya. Itu cara penulisan reaksinya ya. Halogen ini tadi kan bereaksi dengan logam membentuk halida logam ya. Dengan klorin bereaksi dengan Fe membentukkan FeCl3. Ini juga halida logam karena ada halogennya, ada logamnya, itu maksudnya ya. Nah, ini juga sama prosesnya ya. Nah, itu yang kedua, reaksi dengan hidrogen. Halogen bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halida. Nah, ya, asam halida itu ada asam klorida, asam fluorida, asam bromida dan seterusnya. Dari reaksinya ini halogen tadi, ini hidrogen. Dia bereaksi membentuk HCl ini disebut sebagai asam halida ya. Nah, bisa juga misalnya H2 dengan katakanlah F2 menjadi 2HF. Nah, ini asam ini juga ya, asam halida juga, asam klorida gitu. Jadi dia ini bereaksi dengan hidrogen membentuk asam ya, asam halida namanya. Berikutnya, halogen itu ternyata merupakan pengoksidasi kuat ya, pengoksidasi kuat. Jadi FCl, Pri ini semua merupakan pengoksidasi kuat. Jadi dia mudah mengoksidasi unsur lain, itu artinya. Dari atas ke bawah daya pengoksidasinya semakin menurun. Jadi kalau dibandingkan yang 4 ini, kalau AT itu apa ya, radioaktif ya. Dari FCl-Bri ini F lebih kuat daya pengoksidasinya dibandingkan Cl, dibandingkan Br, dibandingkan I gitu ya. Jadi semakin ke bawah semakin lemah dia daya pengoksidasinya.
F paling kuat, yang nomor 2 Cl, nomor 3 Br, nomor 4 I, dan seterusnya ya. Seperti itu dia. Reaksi dengan air ya. Nah, kalau fluorin sampai dengan bromin bereaksi dengan air ya. Fluorin, klorin, bromin ini bereaksi dengan air. Bereaksi dengan air. Nah, membentuk asam halida, sedangkan iodin tidak bereaksi dengan air ya. Misalnya gini. Berarti F fluorin ya. Fluorin ditambah dengan air menghasilkan katanya asam halida, berarti HF yang terbentuk. Seperti itu ya. Nah, terbentuklah asam halida seperti itu dia. Nah, sedangkan siapa namanya? Si iodin tidak. Iodin itu tidak bereaksi dengan air, tidak membentuk asam halida, tidak membentuk asam iodida, itu maksudnya. Seperti itu ya reaksinya dengan air. Kemudian sifat fisis. Yang kedua, sifat fisis dan kimia logam alkali ya. Tadi halogen sudah, galangan gas mulia sudah, sekarang kita bahas alkali ya. Alkali itu adalah golongan 1A kecuali hidrogen ya. Hidrogen itu bukan logam ya, non logam. Jadi semua logam alkali itu dimulai dari litium ya. Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium ya. Francium. Francium itu radioaktif ya. Nah, sifat fisis alkali ya, titik didihnya tinggi. Nah, jadi semua itu ya unsur-unsur tadi titik didihnya tinggi. Dari atas ke bawah titik didihnya semakin rendah ya. Jadi kalau ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium misalnya sampai bawah, dari atas ke bawah itu titik didihnya semakin rendah. Jadi titik didih natrium itu lebih rendah daripada si litium itu maksudnya, dan seterusnya. Kemudian sifat kimianya, golongan alkali merupakan logam yang paling reaktif ya. Jadi kalau non logam tadi golongan 7 yang paling reaktif, sekarang kalau logam ini yang paling reaktif adalah golongan alkali, ternyata golongan 1A ya. Nah, kereaktifannya meningkat dari atas ke bawah. Nah, jadi ini masalah kereaktifannya meningkat dari atas ke bawah. Jadi ini artinya natrium lebih reaktif daripada litium, kalium lebih reaktif daripada natrium, dan seterusnya ya. Yang di bawahnya lebih reaktif daripada yang di atasnya ya. Nah, kemudian reaksi yang pertama kita bahas reaksinya dengan air ya. Bagaimana reaksi logam alkali dengan air ya? Semua alkali bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Nah, jadi seperti ini ya. Na tambah H2O, jadi NaOH dan H2O ya. Seperti itu dia. Untuk gas hidrogen ini bukan H2O ya, H2 ya. Salah ini, maaf. Jadi seperti ini dia, natrium ya tambah H2O itu kan bisa H2O ya, menghasilkan NaOH tambah gas H2, itu maksudnya. Seperti itu. Ini bukan H2O tapi gas H2 ya. Ini dari mana dapatnya? Ini sebenarnya kan H+ dan OH- ya. Bisa pecah. Jadi Na ini kan golongan 1, Na plus lah, Na plus dengan OH- jadilah NaOH gitu. H ini dia ketemu dengan H yang lain terbentuklah H2, itu maksudnya. Ya. Seperti itu dia ya. Nah, kalau untuk merumuskan reaksinya mungkin contoh lain kita buat supaya lebih jelas. Nah, seperti ini ya. Supaya reaksinya dengan air ini kita buat katakanlah litium ya, karena tadi katanya bereaksi dengan air semua kan. Litium tambah H2O menghasilkan LiOH gitu, bentuk basa katanya, LiOH tambah gas H2, seperti itu dia. Terus dapatnya ini bisa kita mungkin pecah menjadi H+ dan OH-.
Nah, Li ini kan golongan 1 dan plus 1 dia Li plus gitu ya, kalau diionkan terbentuklah LiOH, dan H ini bergabung dengan H lain terbentuklah H2 seperti itu dia. Nah, kemudian reaksinya dengan oksigen. Bagaimana reaksi logam alkali dengan oksigen ya? Logam alkali terbakar dengan oksigen ya, bereaksi dengan oksigen membentuk oksida, peroksida dan superoksida ya. Contohnya natrium dengan O2 bisa membentuk Na2O. Jadi bereaksi dengan oksigen dia menghasilkan Na2O. Nah, ini contoh ini bisa kita buat Na itu kan plus salah satunya ya, tambah O2 itu kan OO ya, O2 min, makanya terbentuklah Na2O. Mungkin seperti itu dia ya. Kemudian reaksi dengan halogen. Logam alkali bereaksi dengan halogen ya, membentuk garam halida ya. Seperti ini dia. Natrium direaksikan dengan Cl2 menghasilkan NaCl. Seperti itu dia. Menghasilkan ini namanya garam halida ya. Kemudian sifat fisik kimia alkali golongan 2, alkali tanah. Itu terdiri dari ya berilium, magnesium, ya itu ya, barium-radiumnya di golongan apa namanya, golongan 2A. Nah, titik didihnya tinggi juga titik didihnya ini dari atas ke bawah, dari jari atomnya meningkat. Ini udah jelas ya, menghasilkan warna jika dibakar ya, itu sifat fisiknya ya. Jadi nanti warnanya ini ada ya masing-masing kalau dibakar. Sifat kimianya logam yang reaktif ya, mudah bereaksi dengan unsur lain. Nah, itu dia. Sama, ini juga reaktif dan atau mudah bereaksi dengan unsur lain ya. Pertama kita bahas reaksinya dengan air. Kalsium, strontium, dan barium bereaksi baik dengan air biasa, artinya nggak panas ya, membentuk basa dan gas hidrogen. Sedangkan magnesium bereaksi lambat dengan air. Nah, bereaksi lambat. Dan berilium tidak bereaksi sama sekali dengan air. Nah, itu dia. Jadi yang bereaksi dengan air, yang mudah bereaksi tadi adalah kalsium, strontium, dan barium. Ya, menghasilkan basa ya. Jadi seperti ini contoh reaksinya. Barium direaksikan dengan air menghasilkan BaOH dan gas H2. Mungkin supaya lebih jelas kita lihat ya. Ba ini kan golongan 2A ya, berarti kalau diionkan dia lebih A2+ ya. H2O itu kan bisa terbentuk dari H+ dan OH- kan, diuraikan. Maka Ba2+ ini kalau bergabung dengan OH- kan ini dia BaOH 2 kali. H+ ini bergabung dengan H+ yang lain terbentuklah H2 seperti itu dia. Nah, lanjut reaksi dengan halogen ya, barium ya, golongan alkali tanah juga bereaksi dengan golongan 7 ternyata ya. Logam alkali tanah bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Ini juga garam halida ya. Kalsium Cl- menjadi CaCl2. Mungkin gini dia. Ca kan golongan 2 ya. Cl itu kan Cl- ya. Nah, itu Cl-. Cl-nya kan ada 2, Cl-. Terbentuklah BaCl2 seperti itu dia. Ini kan bergabung dengan ini jadi BaCl2 ya. Ini kalsiumnya. Kalau Ba jadi BaCl2, Ca jadi CaCl2 seperti itu ya. Ini tadi CaCl2 berarti. Yang ini juga terbentuklah CaCl2 seperti itu dia ya. Nah, reaksi dengan asam. Logam alkali tanah bereaksi dengan asam membentuk garam halida dan gas hidrogen. Jadi ini dia. Sama mungkin yang tadi. Ba ini kan Ba2+. Ba direaksikan dengan HCl menghasilkan BaCl2 dan H2. Dari mana dapatnya? Ba2+. Ya, itu kan HCl itu kan dari H+ dan Cl- kan ya. Dengan ini terbentuklah BaCl2. Itu dia. H ini sendiri dengan H+ yang lain bereaksi bentuklah H2.
karena partikel ini banyak sekali ya, bukan kita yang kita reaksikan cuma satu nih ya. H dan H ketemu dengan H lain terbentuklah H2. Itu dia unsur golongan transisi ataupun golongan B. Nah, sifat umum logam transisi semua bersifat logam ya. Logam transisi itu banyak ya, bisa emas, timah, perak dan seterusnya. Bersifat paramagnetik ya, sedikit tertarik ke dalam medan magnet seperti besi ya, ditarik ke dalam. Mempunyai beberapa bilangan oksidasi. Ini maksudnya begini, Fe itu ada Fe2+, ada Fe3+, seperti itu dia ya. Cu juga ada Cu2+, ada Cu+. Jadi bilangan oksidasinya bervariasi ataupun beberapa bilangan oksidasinya tidak satu maksudnya. Kemudian membentuk ion kompleks ya, jadi dia bisa membentuk ion kompleks di dalam unsur transisi ini. Berdaya katalik, jadi bisa bisa digunakan sebagai katalis, membentuk senyawa yang berwarna-warni ya. Warnanya nanti macam-macam kalau untuk yang mengandung logam transisi ya, senyawa yang mengandung logam transisi ataupun golongan B ya. Itulah sifat-sifatnya ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembahasannya. Nanti masalah pembuatannya dan manfaatnya kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.